Oke, bismillah ya. Kita awali pertama dari wisdom tentang cita-cita dan semangat. Ini mungkin penting ya, karena tadi di antara keistimewaannya Alexander adalah semangat dan ambisi yang luar biasa untuk menaklukkan dunia. Kata Alexander, dia pernah bilang begini, tidak ada yang tidak mungkin bagi ia yang mau berusaha. Nah, ini teman-teman mestinya ya sudah ngerti dengan quotes ini, dengan pernyataan ini. Hanya saja kadang-kadang memang ini sering tidak hidup dalam keseharian kita. Kita itu sering terhalangi oleh pikiran kita sendiri tentang mungkin tidak mungkinnya sesuatu. Kadang-kadang ketika kita sebenarnya menginginkan sesuatu, tapi keinginan kita itu kita jegal sendiri, kita rem sendiri karena kita merasa apa ya mungkin. Ya kalau kita sendiri sudah bilang tidak mungkin, kalau kita sendiri sudah tidak yakin, ya tidak mungkin itu terwujud. Maka kata Alexander, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin itu. Kalau ia mau berusaha, pasti bisa. Jadi ini saya tidak perlu mengulang lagi, teman-teman sudah ngerti maksudnya, tinggal hidupkanlah ini dalam keseharian kita. Jadi targetlah cita-cita setinggi yang kita inginkan, tidak usah dihalang-halangi, direm dengan pikiran-pikiran negatif dari kita sendiri tentang kemustahilan atau ketidakmungkinannya. Jadi yang pertama itu pesan dari Alexander. Yang kedua, dia bilang begini juga. Aku lebih suka hidup yang pendek dalam kejayaan daripada umur yang panjang dalam ketidakjelasan. Nah, ini mungkin prinsip penting yang tidak semua orang berani untuk menghidupkannya. Kita itu kan selalu yang kita minta umur panjang terus. Padahal yang lebih penting dari itu adalah manfaat anugerah umur ini loh. Kita manfaatkan untuk apa? Kalau kita hanya minta umur panjang, tanpa ada embel-embel panjang itu untuk kebaikan atau dalam keberkahan, ataukah jangan-jangan panjang itu kemudian meleset untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak, mending tidak usah panjang-panjang umurnya. Jadi kuncinya bukan pada panjang pendeknya umur itu, tapi pada manfaat, maslahat, keberkahannya. Sehingga Alexander menyatakan, aku justru lebih suka umur yang pendek, tapi jaya, daripada umur yang panjang, tapi tidak jelas. Ini kalau pakai konsep-konsepnya kelompok Stoik bulan yang lalu, justru keabadian kita, seperti dalam Cicero itu kan, terletak dalam kejayaan akan kebaikan yang sudah kita lakukan. Meskipun kita sudah meninggal, hakikatnya kita masih hidup di hati dan pikiran orang-orang. Karena apa? Karena prestasi-prestasi kebaikan yang kita lakukan. Jadi umurnya pendek tapi sukses, jaya, itu lebih abadi daripada umur panjang tapi tidak jelas umur ini dipakai untuk apa saja. Ini pelajaran kedua tentang cita-cita dan semangat hidup. Ini penting menurut saya untuk dipedomani teman-teman. Yang ketiga tentang cita-cita dan semangat ini ada kalimat begini dari Alexander. Menurutku, orang yang penuh semangat itu tidak memiliki tujuan yang lain selain kerja itu sendiri.
Jadi orang yang penuh semangat itu tidak punya tujuan lain dari kerja selain kerja itu sendiri. Ini maksudnya apa sih? Orang yang bersemangat melakukan sesuatu, bersemangat ingin mewujudkan sesuatu, itu justru kebahagiaannya terletak pada semangat, pada kerja itu. Bahkan tidak pada hasilnya. Kadang-kadang orang itu kalau hasilnya sudah terpenuhi, dia malah terus gelisah, terus bingung. Ini terus ngapain lagi? Wong targetnya sudah tercapai. Justru saat berjuang, saat berusaha, itu dia merasa bergairah, bersemangat, bahagia. Tapi ketika target tercapai, dia malah gelisah karena harus mikir apalagi yang harus ditarget, apalagi yang harus dilakukan. Jadi justru seperti katanya Alexander tadi, orang yang penuh semangat itu dia tidak punya tujuan apa-apa dari kerjanya selain kerja itu sendiri. Karena hakikat kerja itu membahagiakan. Kalau bahasanya Karl Marx, kerja itu eksistensial. Dengan kerja menunjukkan bahwa kita itu ada. Jadi makanya shortcut atau yang hanya fokus pada hasil saja, kalau pakai kerangka berpikir ini agak kurang membahagiakan. Justru nikmatnya itu dalam perjuangan, dalam kerja. Bandingkan bedanya, wah ini, kalau teman-teman yang muda-muda ya, kalau sedang naksir seseorang kemudian berjuang untuk mendapatkannya, wah itu kan hidup penuh gairah, penuh semangat. Tapi kalau sudah ditembak dan mau, tantangannya selesai. Jadi kalau sudah menyatakan I love you dan dijawab juga oke, aku juga, kan selesai. Tapi kalau masih dalam fase perjuangan, itu kan semangatnya masih meledak-ledak. Justru hakikat dari semangat dan kerja itu terletak pada kerja itu sendiri. Nikmatnya di situ. Teman-teman yang hari ini masih kuliah itu kan jungkir balik menyelesaikan kuliah, mengerjakan tugas-tugas. Dan kadang-kadang kita sampai sebel, ini kuliah kok isinya tugas terus. Tapi percayalah, itu lebih membahagiakan daripada nanti. Mungkin ya ini, teman-teman lulus, kemudian terus bingung mau ngapain lagi. Itu lebih menggelisahkan. Jadi sekarang masih ada target yang dituju, masih ada semangat mencapai sesuatu, dan kerja itu jadi membahagiakan karena kerja itu sendiri, bukan karena pencapaiannya. Nah, ini perspektif yang berbeda yang diberikan oleh Alexander the Great. Makanya dia menaklukkan terus-menerus kemana-mana. Yang menghentikannya kan sakit dan umur. Jadi penaklukan itu sendiri mungkin membahagiakan dia. Sehingga tidak ada habisnya, ingin menaklukkan lagi. Ini karena hakikatnya kerja untuk dunia itu kan begitu, tidak ada habisnya. Kalau bahasanya Al-Quran kan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Karena kerja itu nikmat. Maka kalau sudah selesai satu kerja, ya rancanglah untuk kerja selanjutnya, jangan berhenti. Baik, ini pelajaran dari Alexander the Great. Nah, coba kita lihat sebentar pendapatnya tentang kepemimpinan. Dia ini sering dikenal punya pandangan tentang pentingnya seorang pemimpin. Ada kalimat yang populer sekali dari Alexander, yaitu, aku tidak takut sepasukan singa yang dipimpin oleh seekor domba. Namun aku takut sekumpulan domba yang dipimpin oleh seekor singa. Jadi ini dari kalimatnya teman-teman pasti sudah bisa menangkapnya. Jadi sepasukan singa yang dipimpin oleh domba, ya dia akan diatur, diarahkan untuk bervisi dan hidup dengan gaya domba, meskipun hakikatnya dia singa.
Meskipun singa, kalau gayanya seperti domba, mentalnya seperti domba, ya kualitasnya juga kualitas domba. Meskipun dia sekumpulan singa, maka tidak menakutkan. Tapi aku takut sekumpulan domba yang dipimpin oleh seekor singa. Meskipun hanya domba-domba, tapi kalau yang mimpin singa, dia akan berpikir, bertindak, berperilaku seperti singa. Perilakunya, tindakannya sekuat, sedahsyat singa. Itu lebih mengerikan. Jadi kuncinya terletak pada pemimpinnya. Mengerikan atau tidaknya satu kelompok tergantung siapa pemimpinnya, domba atau singa. Kalau pemimpinnya singa, maka meskipun anak buahnya hanya domba-domba, yang domba tadi akan menjelma seperti singa. Kelakuan, perilakunya, visi hidupnya. Sebaliknya juga begitu. Meskipun anak buahnya singa semua, tapi kalau pemimpinnya domba, maka sepasukan singa tadi hanya akan berperilaku, bertindak, berpikir seperti domba. Ini silahkan teman-teman merenungi. Pemimpin itu, ya kalau pakai bahasa agama kan, kullukum ra'in. Setiap orang itu pemimpin di levelnya sendiri-sendiri. Jadi paling tidak yang sudah berkeluarga ya memimpin keluarganya. Yang jadi guru memimpin kelasnya. Yang pokoknya setiap orang pemimpin di levelnya masing-masing, maka jadilah pemimpin yang singa. Atau seandainya kita harus milih seorang pemimpin, pilihlah pemimpin yang singa. Ini nasihat berharga dari Alexander tentang kepemimpinan. Berarti mari kita bentuk kualitas diri kita dalam memimpin. Mari kita bentuk diri kita seperti singa. Baik, ini diskusi panjang. Kalau teman-teman sudah tanya, lah ciri-ciri pemimpin yang singa itu apa-apa? Terus nanti kita balik lagi ke tema-tema leadership. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi diskusinya. Paling tidak prinsipnya sekarang sudah terpegang bahwa pemimpin itu posisi yang penting. Terus ada juga menurut saya penting kalimat dari Alexander ini dalam hal kepemimpinannya. Ini kan dia juga sering dikritik, sering diomongi jelek, sering dituduh macam-macam yang negatif. Kata dia begini, ada satu kemuliaan tersendiri saat mendengarkan omongan jelek tentang diriku, meskipun aku sudah melakukan yang terbaik. Kadang-kadang kan komentar itu selalu macam-macam, termasuk yang jelek-jelek, meskipun kita sudah berusaha melakukan yang baik, yang terbaik, sejauh yang kita mampu dan kita tahu. Kalau versinya Alexander, tidak apa-apalah, meskipun ada yang ngomong jelek tentang diriku, meskipun aku sudah melakukan yang terbaik. Mengapa? Ada satu kemuliaan tersendiri. Justru aku merasa mulia ketika orang ngomong jelek dari yang terbaik yang mungkin aku berikan. Jadi ini paling tidak dari kalimatnya Alexander ini kan, kita disadarkan bahwa ternyata apa yang kita lakukan, yang terbaik yang kita berikan itu ada efeknya, diperhatikan, diberi apresiasi. Nah itulah sehingga Alexander menyatakan ada kemuliaan tersendiri. Ketika orang masih saja ngomong jelek meskipun aku sudah berusaha melakukan yang terbaik. Ini juga penting untuk bagi yang sedang memimpin di setiap level.
Mungkin di keluarga, mungkin di level tetangga, di level desa, dan lain sebagainya. Ya karena pikiran orang itu kan macam-macam. Perspektifnya orang juga beda-beda. Yang kita anggap positif tidak selalu oleh orang lain dilihat sebagai sesuatu yang positif. Kalau mengikuti kalimatnya Alexander ini kan berarti yang penting sudah aku lakukan yang terbaik, yang aku mampu. Setelah itu apapun komentar orang, itu menunjukkan apresiasinya. Dan bagiku itu satu kemuliaan tersendiri. Baik, itu pelajaran tentang kepemimpinan. Coba kita lihat bagian lain dari wisdomnya Alexander ini, misalnya tentang keberanian. Ada kalimat begini dari Alexander tentang keberanian. Di setiap generasi manusia selalu ada peperangan. Peperangan yang diwarnai dengan ketakutan. Mereka yang memiliki keberanian untuk menaklukkan ketakutan itu akan terbebas. Dan mereka yang ditaklukkan oleh ketakutan itu akan menderita. Sampai mereka memiliki seorang pemberani untuk menaklukkannya. Atau kematian menjemput mereka. Jadi hidup ini isinya dari peperangan ke peperangan. Ya, dengan bentuk apapun. Seperti kita hari ini kan sedang perang melawan virus global namanya COVID-19. Di setiap fase sejarah, fase zaman, itu selalu ada peperangan demi peperangan. Yang dalam peperangan itu selalu diwarnai dengan ketakutan-ketakutan. Dan yang kalah dalam peperangan itu ya orang-orang yang ketakutan ini. Hanya yang berani menaklukkan ketakutan ini, dialah yang akan bebas dan menang. Berarti kalau di satu komunitas, satu kelompok isinya orang takut semua, ya berarti kelompok itulah yang kalah. Sampai nanti dari kelompok yang kalah ini muncul para pemberani yang mengatasi rasa ketakutannya. Atau kalau tidak ada para pemberani, ya sudah tinggal nunggu nasib saja. Kalau katanya Alexander, ya tinggal nunggu kematian demi kematian menjemput. Karena peperangan itu. Berarti apa? Kelemahan terbesar, musuh terbesar kita sebenarnya diri kita sendiri. Mampu atau tidak kita menaklukkan ketakutan dalam diri kita. Orang yang mampu menaklukkan ketakutan-ketakutan dalam dirinya, itulah sebenarnya para pemberani. Jadi ini yang nasihat dari Alexander tentang keberanian. Tidak mungkin hidup kita sukses, tidak mungkin kita jaya, kita menang, kalau kita masih penuh dengan ketakutan-ketakutan. Kebebasan diri kita justru diawali dari kemampuan kita menaklukkan ketakutan-ketakutan itu. Atau kalau kita tidak mampu, ya sudah, terima nasib saja. Berdoa saja semoga muncul para pemberani yang bisa menolong kita dari ketakutan yang mencengkeram kita. Atau ya sudah pasrah saja nunggu nasib. Ya berarti ya kalau bahasanya Alexander, nunggu kematian menjemput. Hidup penuh ketakutan itu kan hidup yang ya pasti tidak bahagia. Karena dia tidak bebas. Bisa jadi nanti jadinya tergantung dengan yang lain, yang tidak seharusnya. Maka dari aspek keberanian, Alexander nantang kita, ayo berani atau tidak engkau menaklukkan ketakutan. Kalimat selanjutnya dia menyatakan begini, kejayaan akan memahkotai
tindakan dari mereka yang bekerja keras dan menantang bahaya. Berarti apa? Menaklukkan ketakutan tadi. Membuat kita bangkit, bekerja keras, dan siap menerima resiko, berani menantang bahaya. Kalau kita sudah seperti ini, tinggal menunggu kejayaan akan memahkotai kita. Tinggal kita menunggu hidup kita akan sukses. Jadi kata Alexander dengan prinsip ini kan mampu menaklukkan, bisa dikatakan sepertiganya dunia. Jadi kejayaan akan memahkotai tindakan dari mereka yang bekerja keras dan menantang bahaya. Selanjutnya lebih tegas lagi. Setiap kali seseorang bebas dari rasa takut, ia menjadi tak terkalahkan. Orang yang tidak takut apa-apa itu kan mantap. Segala langkahnya tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Orang yang mantap di setiap langkahnya itu dia pasti tidak terkalahkan. Berpikirnya tidak ragu-ragu, tindakan yang diambil juga mantap. Ini kan kunci kesuksesan. Jadi untuk memaksimalkan berpikir yang tidak ragu-ragu, tindakan yang tidak mantap, tindakan yang mantap, itu kan kita harus mengalahkan ketakutan-ketakutan kita. Keraguan-raguan itu kan muncul dari kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan. Saya mau ini, Pak, tapi nanti kalau resikonya begini gimana ya? Saya mau bisnis, Pak, tapi nanti kalau rugi gimana? Kalau modalnya tidak kembali gimana? Kalau cuma habis modal saja dan tidak dapat apa-apa gimana? Tapi kok saingannya sudah banyak ya, Pak? Tapi kok wis kakean tapi. Isinya ketakutan-ketakutan, akhirnya tidak ngapa-ngapain. Ya, ketakutan itu yang menaklukkan kita. Ya tidak mungkin kita sukses. Tidak mungkin kita jaya. Maka kalau mengikuti petunjuknya Alexander the Great ini, taklukkan ketakutan itu, maka engkau tidak terkalahkan. Jadi ini penting untuk psikologi kita menjelang perjuangan menghadapi hidup. Bekalnya adalah keberanian. Nah, kita lihat lagi. Berarti tadi kita sudah diajari tentang bagaimana mengelola cita-cita dan semangat, bagaimana menjadi pemimpin yang kuat, kemudian bagaimana menumbuhkan keberanian. Sekarang saatnya bagaimana caranya mengasah keahlian. Setiap orang di bidangnya masing-masing itu kan para ahli. Ada nasihat begini dari Alexander, kata dia begini: tanpa pengetahuan, keahlian tidak dapat difokuskan. Tanpa keahlian, kekuatan tidak dapat digunakan. Tanpa kekuatan, pengetahuan tidak dapat diterapkan. Nah, ini penting 3 kalimat ini. Yang pertama, tanpa pengetahuan, keahlian tidak dapat difokuskan. Jadi maksudnya adalah, saya bilang tadi, setiap orang kan ahli di bidangnya masing-masing. Atau expert sesuai level dan bidangnya masing-masing. Untuk mengasah keahlian ini, ya kita harus belajar lagi, nambah wawasan lagi, nambah pengetahuan. Kalau kita tidak mau belajar, ya keahlian kita akan tetap dangkal. Kalau bahasanya Alexander, tidak dapat difokuskan. Ya berarti kita hanya bisa sedikit. Bisa sedikit itu kadang-kadang malah bahaya, malah blunder. Belajar filsafat sedikit, itu nanti bisa jadi tidak karu-karuan. Kemudian hanya baca 1 buku seolah-olah sudah ngerti filsafat macam-macam, nantang debat kemana-mana, bantai pikiran-pikiran orang di mana-mana. Itu malah bahaya. Maka keahlianmu itu asahlah terus dengan
pengetahuan. Jadi keahlian membutuhkan pengetahuan. Yang kedua, tanpa keahlian, kekuatan tidak dapat digunakan. Nah, kalau ini sekarang hubungannya dengan kekuatan. Kita ini kan punya kekuatan, punya daya, punya potensi. Ini kalau kita tidak punya keahlian, potensi yang kita miliki itu akan sia-sia. Daya kekuatan yang kita miliki itu tidak ada gunanya. Saya itu Pak, punya potensi untuk pidato, untuk ngomong di depan orang banyak. Tapi kita tidak mengasah kekuatan dan potensi itu menjadi keahlian, ya tidak ada gunanya. Potensi hanya tinggal potensi saja. Jadi dia tidak ada keahlian untuk mewujudkannya. Jadi tanpa keahlian, kekuatan tidak bisa digunakan. Maka kita harus belajar untuk ahli sehingga kemampuan kita ini bisa digunakan. Dan yang ketiga, tanpa kekuatan, pengetahuan tidak dapat diterapkan. Kita ngerti macam-macam, kita belajar macam-macam, nambah wawasan macam-macam, tapi kalau tidak punya potensi di situ, tidak punya kekuatan di situ, ya wawasan tinggal wawasan saja. Tidak bisa diterapkan. Kita tidak punya daya untuk itu. Jadi ada 3 variabel hidup kunci sukses yang lain. Selain tadi semangat, cita-cita, keberanian, adalah kita butuh pengetahuan, keahlian, dan kekuatan. Ini 3 hal ini saling berkait. Jadi pengetahuan semakin tambah, keahlian juga semakin meningkat. Kemudian kekuatan kita bisa diungkapkan. Kekuatan tanpa pengetahuan tidak bisa diterapkan, berarti tidak bisa jadi keahlian. Keahlian tanpa kekuatan tidak ada gunanya, karena jatuhnya hanya pengetahuan saja tanpa bisa digunakan. Jadi ini 3 hal ini saling berkait. Coba nanti teman-teman direnungi ya, tentang kapasitas kita. Aku itu, potensiku, keahlianku di mana? Sudah aku ungkapkan apa belum keahlian itu? Nah, terus sampai level apa keahlianku? Nah, ini penting. Level itu nanti berhubungan dengan pengetahuan. Mengungkapkan itu berhubungan dengan keahlian. Potensi dasar itu berhubungan dengan kekuatan. Kekuatan bisa di-upgrade oleh pengetahuan dan keahlian. Keahlian bisa meningkat oleh pengetahuan dan kekuatan. Pengetahuan bisa ada gunanya kalau dia didukung oleh kekuatan dan keahlian. Ini masing-masing saling berkait. Jadi pelajaran dari Alexander the Great. Ada lagi, mungkin ini unik ya. Saya ambilkan sebentar sebelum kita masuk ke babak selanjutnya yang mungkin lebih menarik. Jadi Alexander si penakluk ini ya ternyata juga punya unsur-unsur kasih sayang. Dikenal juga punya cinta yang luas, baik terhadap sahabat-sahabatnya, orang tuanya, apalagi pada negaranya. Saya ambilkan beberapa kalimat yang khas dari Alexander tentang cinta ini. Satu ketika dia bilang begini, apapun kepemilikan yang kita peroleh dengan pedang, itu tidak tetap dan sementara. Sedangkan cinta yang kita peroleh dengan kebaikan dan keadilan, itu menetap dan tidak akan musnah. Jadi kata Alexander, dengan kalau kita memiliki sesuatu, tapi itu
hasil dari pemaksaan. Dengan pedang itu kan berarti dengan kekerasan, dengan dipaksa, maka dia tidak akan menetap dan sifatnya sementara. Namun kalau itu cinta yang hasil dari kebaikan dan keadilan, dia menetap dan tidak musnah. Ini seakan-akan paradoks dengan yang dilakukan Alexander menaklukkan kemana-mana, pasti juga kisah yang berdarah-darah. Tapi yang pertama ya memang mode hidup zaman itu, antar kerajaan itu ya modelnya seperti itu, saling menaklukkan, siapa yang kuat dia yang menang, yang semakin luas wilayah kekuasaannya. Mode zaman itu. Tapi Alexander ini punya kesadaran kalau hanya berhenti di situ, kepemilikan ini tidak akan menetap. Dia akan tidak langgeng dan sebentar lagi pasti runtuh. Sehingga perlu dilanjutkan ke level cinta. Setelah kita peroleh, kita taklukkan, kita miliki, kita warnai dengan kebaikan dan keadilan. Dengan cinta, sehingga lebih langgeng, lebih menetap. Dan inilah yang dilakukan oleh Alexander di wilayah-wilayah taklukannya. Jadi misalnya di Persia, setelah dia menaklukkan Persia, ya dia berusaha mengambil hatinya orang Persia. Dia hidup dengan menggunakan baju, cara berpakaian orang Persia. Kemudian ceritanya bahkan Alexander ini meminta diadakan pernikahan massal di Persia. Bahkan dia memaksa para pemimpin Macedonia, 90-an orang dipaksa untuk mengambil istri-istri dari penduduk Persia. Dia juga menghidupkan budaya-budaya Persia. Ini dalam rangka apa? Menjalin hubungan yang tidak sekedar antara penakluk dan yang ditaklukkan, tapi ada hubungan emosional, hubungan cinta dan kebaikan. Ini yang dilakukan oleh Alexander. Bahkan nanti sampai penduduk yang ditaklukkan itu di banyak wilayah menganggap dia levelnya sampai seperti dewa, karena kekuatannya, karena kebaikannya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang dilakukan oleh Alexander, karena dia punya prinsip kalau itu hanya kepemilikan yang berasal dari kekerasan, dari pedang, pasti tidak langgeng. Kalau ingin langgeng ya sumbernya harus cinta. Kalau tentang cinta romantik, ya dia sendiri sebenarnya juga pernah mengalami jatuh cinta romantik ini. Jadi satu ketika diceritakan Alexander ini jatuh cinta pada seorang putri bangsawan namanya Roxanne. Sehingga kemudian dia menikahi putri bangsawan ini, menjadikannya permaisurinya, dan nanti melahirkan putra tunggalnya yang nanti dikenal sebagai Alexander keempat. Nah, ini ada satu kalimat yang dikenal dari Alexander tentang cinta sejati. Jadi dia bilang begini, cinta sejati itu tidak pernah berakhir bahagia, karena tidak ada akhir bagi cinta yang sejati. Ini kan kalimat pertamanya populer sekali, kita juga mestinya kenal kata-kata bahwa cinta sejati itu sering tidak berakhir bahagia. Mengapa begitu? Kalau kalimat kedua menurut saya menarik, ini yang dari Alexander, karena tidak ada akhir bagi cinta yang sejati. Jadi cinta yang sejati itu kan cinta yang terus menerus, apapun situasinya, apapun halangannya, dia hidup terus, cinta sejati itu. Maka hakikatnya dia tidak ada akhirnya. Akhir cinta sejati kehidupan itu sendiri. Sementara akhir kehidupan itu kan selalu kepahitan. Kalau pakai istilahnya Buddhisme itu kan
hidup ini kan punya 3 kasunyatan, yaitu masa tua, sakit, dan mati. Ini kan situasi-situasi pahit ini. Nah, cinta yang tidak pernah berakhir itu, cinta yang terus-menerus itu, pasti ketemu 3 ini nantinya. Kematian, kemudian sakit, atau masa tua, dengan segala kelemahannya. Karena cinta ini hidup terus, pasti nanti ujungnya 3 ini. Jadi cinta sejati itu tidak kayak di film-film yang happy ending. Dia tidak ada endingnya, selain kehidupan itu sendiri jadi endingnya, yaitu yang diakhiri dengan sakit, mati, atau tua. Nah, maka hakikatnya berarti ya tidak ada cinta sejati yang akhirnya bahagia. Karena cinta sejati itu tidak ada akhirnya. Sepanjang hayat. Dan hayat itu akhirnya ya kepahitan-kepahitan. Kelemahan karena rasa tua, kesedihan karena sakit, atau kehilangan karena perpisahan oleh kematian. Jadi ini menarik untuk kita renungkan kalimat dari Alexander ini. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.